ya. Mohon maaf jika tertunda tadi karena kita siaran langsung bersama rekan saya tadi Kak berada di DPRD Kabupaten Malang. Dan kita segera akan mulai saja suasana panas yang hari ini, semoga tidak panas juga hati Anda. Ya, oke, kita akan hari ini kita bersama PKBI, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Di kesempatan hari yang terakhir di bulan Maret, 31 Maret 2022. Bersama Dr. Novi. Selamat siang, Bu Dokter. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Rida. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Panas banget ya. Ya, silau. Tapi dinikmati saja. Oke, dinikmati saja suasana seperti apapun. Ini sebelum kita Ramadan, barangkali ini masih belum seberapa, karena kita masih bisa minum ya, Dokter ya. Iya, pas-pas. Jangan pas-pasin hari ini nanti kebelenjingan. Matikan silakan, nanti bisa gunakan di 0284321511 ataupun di WhatsApp online, SMS online yang sudah kami siapkan di sini, bisa digunakan di 006. Saya siap di sini, ready di sini. Ini kita akan berbicara tentang kekerasan berbasis gender atau yang dinamakan KBG dalam situasi bencana, begitu. Yang di rumah pasti pengen tahu, apa sih KBG, begitu ya? Ngertinya cuma KB, keluarga berencana. Oke, Bu Dokter, apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan KBG, Dokter? Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu tentang kekerasan berbasis gender yang ingin disampaikan dari PKBI untuk tema hari ini. Karena ini juga bagian dari promosi dari PKBI ya, Mbak Husnul, gitu ya, yang mengelola PKBI. Kemarin saya sudah ikut pelatihan tentang kekerasan berbasis gender, tapi khususnya itu untuk situasi pada saat ada bencana, gitu. Pada saat ada bencana. Iya, pada saat ada bencana. Karena nanti ada sedikit yang mau saya sampaikan, mungkin berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kita sudah mengenal tentang kekerasan berbasis gender untuk persiapannya dalam kondisi bencana. Oke, mungkin saya bisa menyampaikan dulu tentang silakan. KBG. Kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang karena ekspektasi atau tuntutan yang dilekatkan berdasarkan identitas atau peran gender yang diharapkan dari masyarakat. Masyarakat ini kan hampir semuanya itu mengedepankan bahwa laki-laki itu harus lebih tinggi daripada perempuan gitu. Makanya ini masih berlaku itu ya, nggak cuma zaman dulu aja, tapi sekarang juga masih berlaku ya, bahwa laki-laki itu masih ada kasusnya. Makanya dari PKBI melihat semua yang terkena bagian dari situasi kekerasan berbasis gender ini masuk kelompok rentan, sehingga perlu kita kelola juga. Jadi seperti itu ya. Jadi kekerasan berbasis gender atau KBG dalam situasi ini lebih ke situasi bencana. Karena pada saat situasi bencana itu memang harus lebih diperhatikan gitu ya. Dokter ya. Karena kalau bencana itu kan sudah makbruk gitu ya, artinya bahwa mereka itu kadang malah disatukan dalam satu kongsi yang sebetulnya ini harus ada pemilahan, tapi karena pada saat itu mungkin gedung-gedung ataupun rumah-rumah yang harus dijadikan untuk tempat mereka tinggal itu tidak ada, jadi mungkin seadanya dulu gitu ya. Kan masih pakai darurat semua. Meskipun kondisinya darurat, kita juga tetap harus memperhatikan kondisi-kondisi atau kelompok-kelompok rentan yang selama ini mereka udahlah sedang ada bencana, jadi apapun yang ada ya kamu terima gitu. Nah ini dari PKBI itu sudah mulai membenahi, nggak boleh kita pakai moto seperti itu lagi, harus sudah dipikirkan dari awal, kita siapkan dulu logistiknya, kemudian koordinasinya juga, kita kenalkan juga ke masyarakat tentang memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini.
Ya, jadi memang harus ada pemilahan karena ya, ditakutkan ada sesuatu hal yang tadinya tidak terjadi maka terjadi karena ada yang satu hal itu barangkali ya. Oke deh, baru muncul tapi sepertinya sudah ada yang berinteraksi bersama kita. Oke, halo selamat siang. Masih bisa buat tanya, silahkan. Dari Ibu Asih di Tegal. Baik, Ibu Asih di Tegal. Apa yang mau ditanyakan? Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Oke, terima kasih. Ulangi dulu Mbak Rida, saya kurang jelas. Iya. Mbak Rida. Apa saja kasus pelecehan seksual yang terjadi, yang pernah terjadi di Pemalang? Begitu. Karena di Pemalang juga kan beberapa waktu yang lalu juga ada bencana ya Bu ya. Terutama juga ada bencana banjir kayak di Mojo, di Limbangan seperti itu sehingga ada pengungsi istilahnya ya. Dan pengungsi ini barangkali ditempatkan di satu apalah gedung atau barak atau apalah yang mungkin belum ada pemilahan seperti itu. Lalu kemudian Bu Asih di Tegal, terima kasih Bu Asih di Tegal. Dari Tegal ini sudah coba untuk ikut di sini. Rupanya tertarik dengan tadi, dengan adanya pemilahan-pemilahan seperti itu. Jadi apa saja sih kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di Pemalang? Ini kita mau membahas sampai tuntas dulu atau Iya ya. Jadi sepertinya Bu Asih kita dijawabnya nanti ya. Oke, kita ke materi dulu, tapi nanti pasti dijawab Bu Asih ya. Pasti dijawab Bu Asih. Jadi untuk Anda yang penanya berikutnya silakan nanti. Oke, tadi kan tentang KBG ya, kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana. Lalu kemudian ini ada angka kejadian. Yang dimaksud angka kejadian itu kejadian yang seperti apa, Bu Dr. Novi? Angka kejadiannya itu 1 dari 4 wanita yang umur 15 sampai 60 tahun, yaitu pasti pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual, baik oleh pasangannya sendiri maupun oleh pasangan yang lain atau orang lain selama hidup mereka. Ya, jadi meskipun dilakukan oleh pasangan itu juga tetap kita katakan atau kita masukkan juga dalam kekerasan berbasis gender. Dan bisa pasangan kita memperlakukan istri seenak dia gitu. Jadi harus ada perlindungannya itu. Jadi walaupun dilakukan oleh pasangan sah juga tetap ya kekerasan itu harus dilaporkan, masuk bagian dari kekerasan berbasis gender. Apa memang di Pemalang pernah terjadi seperti itu, Bu? Ada Bu, banyak Mbak Rida. Hanya kadang-kadang biasanya malu ya buat lapor ya. Ada yang mengatakan itu adalah aib keluarga, ada yang apa nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu sehingga naik ke umum. Karena kalau sudah terlaporkan pasti menjadi publikasi umum. Itu termasuk kayak KDRT itu dong ya? KDRT. Termasuk salah satunya ini Mbak Rida yang perlu digarisbawahi bahwa seorang ibu hamil dengan resiko tinggi yang dia harusnya mendapatkan layanan rujukan lebih lanjut, tapi ternyata sama suaminya itu nggak diperbolehkan. Nah, suaminya itu bisa kena pasal kekerasan berbasis gender. Oh gitu ya. Lalu alasannya apa ini Bu biasanya? Pernah terjadi alasannya apa? Ya biasanya kan suami yang namanya hamil itu kan lumrah, udah nanti ditunggu aja juga pasti akan normal. 9 bulan pasti keluar itu sudah risiko tinggi sehingga kita harus memperhatikan lebih intens untuk ibu hamil tersebut. Tapi kadang suaminya itu merasa itu biasa-biasa saja, atau mungkin ada juga yang akhirnya berasumsi kalau istri meninggal, pasti nanti bisa nikah lagi. Oh gitu ya. Semudah itu ya. Aduh ya Allah. Ini menarik sekali, 1 dari 4 wanita umur 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual, begitu ya. Dan ini kerap terjadi selalu terjadi. Ada pelaporan kalau ada yang melapor. Iya betul. Kalau itu terjadi, kalau itu terjadi pada istri, istrinya harus melapor sebetulnya. Ataukah mungkin orang tua atau anaknya yang bisa melaporkan tuh?
Siapa saja bisa Siapa melaporkan, bisa? boleh Gitu. dari keluarga, boleh yang bersangkutan, atau dari tetangga yang melihat misalnya, itu juga boleh melaporkan. Lalu ada semacam perlindungan nggak ya untuk yang melaporkan? Dia takut barangkali nanti suaminya yang melakukan kekerasan ini tahu, kemudian nanti diapa-apain yang melapor begitu? Kalau memang dia membutuhkan perlindungan, itu pasti juga ditindaklanjuti juga. Baik gitu ya? dari LSM, dalam hal ini misal PKBI, juga pasti saya yakin siap ya untuk melakukan perlindungan ini, atau dari ini nggak jauh ya, nyerempet-nyerempet sedikit, tetangga depan kita tuh ada Jaya Dewi Duri. Oh iya. Jaya Dewi Duri itu bisa melakukan perlindungan juga gitu, atau kalau memang harus dengan tenaga kepolisian itu juga bisa. Gitu ya, jadi jangan takut buat melapor. Kalau memang butuh perlindungan pasti nanti akan dilindungi gitu. Tapi kalau Anda tidak melapor maka takutnya ada hal-hal yang lebih miris lagi gitu ya, lebih menakutkan lagi. Oke Bu Novi, sebelum kita lanjutkan lagi, kayaknya suasana panas seperti ini kita kasih lagu dulu deh ya Bu Novi ya. Stretching dulu deh, terutama yang ada di rumah, ibu-ibu juga yang mungkin ini kalau jam segini mungkin udah pada makan siang, atau bapaknya anak-anak yang kebetulan kantornya deket sama rumah mau pulang mau makan siang dulu, begitu barangkali ya, sambil dengerin kita. Oke, kita kasih lagu dulu dari Didi Kempot dan Happy Asmara. Sekedap cukup set biar gak kesulitan. Novi, tadi sudah disebutin tentang angka kejadian. Jadi 1 dari 4 wanita umur 15 sampai 64 tahun. Kalau 64 tahun itu udah nenek-nenek, kakek-kakek ya Bu Dokter ya. Tapi ternyata masih bisa ya dikorban kekerasan berbasis gender. Bisa juga ya. 64 tahun udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, tapi masa dia yang kejam masalahnya. Ini yang perlu ditanyakan lagi untuk kalian di rumah, silakan nanti bisa gunakan di 0284321511. Iya, tentang apa saja sih bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana ataupun dalam situasi yang lain barangkali. Silakan Bu Dokter. Kekerasan berbasis gender itu bisa kekerasan fisik, bisa karena kekerasan psikis, bisa karena kekerasan ekonomi, atau kekerasan seksual, dan juga kekerasan pada anak. Gitu. Kalau yang kekerasan fisik itu kan jelas ada bendanya yang mengancam. Ada bekas juga ya. Nanti dalam visum itu udah jelas ada bekas jelas-jelas dari kekerasan tersebut pada korban. Nah ini agak susah nih, kekerasan psikis. Kalau kekerasan psikis ini merupakan tindakan untuk membatasi atau mengisolasi serta menuju segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Ada traumatis biasanya ya. Nah ini kemudiannya yang agak susah karena kalau misalnya orangnya itu bisa menutupi kesedihannya, itu nggak bisa muncul bentuk sisa dari kekerasan psikologisnya ini. Iya. Yang menakutkan ketika dia hanya diam tapi memendam. Ya, memendam. Nah, yang menakutkan. Yang ternyata nanti dampaknya ke belakang atau ke depan itu bisa menjadi depresi, gitu ya. Nah, itu salah satu dari itu, atau bisa jadi nanti ke depannya ada bentuk-bentuk perbedaan atau yang tidak lazim dalam hal depresi. Itu sama dengan bipolar nggak ya Bu? Bisa, bipolar. Depresi itu ada bipolar, ada kecemasan yang berlebihan, gitu, macam-macam. Jadi seperti itu secara psikis ya, jadi malah menakutkan ya. Kalau secara kekerasan secara ekonomi ini bagaimana? Ekonomi itu juga suatu bentuk pembatasan, membatasi kebebasan secara finansial. Misalnya dilakukan agar perempuan itu tidak punya daya tawar, sehingga laki-laki bisa memperlakukan sesuka dia. Ya, bahkan dia bisa nggak boleh kerja gitu kan ya. Bagaimana di rumah aja nggak usah kerja, ngapain sih kamu capek-capek, padahal penghasilan suami sendiri mungkin pas-pasan, sehingga perempuan ini ingin untuk menyenangkan sendiri itu kan harus punya penghasilan sendiri. Betul. Ini yang kadang dibatasi itu. Gitu diantaranya itu ya Bu ya. Jadi
perempuan itu di rumah aja urusannya dapur kasur gitu kali ya. Nggak boleh menuntut terlalu berlebihan. Nah. Kalau tidak punya uang make up, nggak usah nikahkan gitu katanya ya. Nggak usah nggak usah Seneng yang sekian-sekian. apa namanya, seneng yang apa Bu namanya alami gitu. Alami aja. Yang alami aja, yang di rumah suruh alami maksudnya. Kalau yang di jalan mah nggak usah alami, rakyat di sawang gitu barangkali. Jadi seperti itu. Ini yang kekerasan secara ekonomi. Nah ini yang sering terjadi juga, ada kekerasan seksual yang seperti apa ini? Kekerasan seksual itu terutama memang yang menyangkut masalah reproduksi ya. Tindakan seksualnya dilakukan tanpa persetujuan, bisa perkosaan atau bisa, dan ini dilakukan itu oleh orang-orang yang dekat dan kita tuh kenal sebenarnya seperti itu. Itu malah kemarin ada kasus bapak kandung ya. Kadang kita nggak habis pikir sih ya, bapak kandung Mungkin gitu. anaknya merasa perlu menghormati orang tuanya, atau gimana ya kalau misalnya itu dikatakan melawan orang tua gitu ya. Jadi Itu durhaka ya Bu ya. akhirnya terima saja. Begitu ya. Jadi itu secara seksual sudah pasti orang-orang lebih mengetahui lah ya. Dan jangan salah loh, di dalam pernikahan itu juga bisa terjadi perkosaan. Nah itu juga bagian dari kekerasan. Nggak boleh dipaksa-paksa ya. Nggak boleh. Nggak boleh dipaksa. Tapi katanya nanti lah istri sendiri kok. Nah itu akhirnya kita berhubungannya dengan agama. Apa benar ya Bang? Betul ya kalau di agama mengatakan bahwa kita menolak dosa katanya ya. Bergaul dengan suami itu bagian dari ibadah ya. Bagian dari ibadah. Kemudian kalau kita menolak itu dosa gitu. Padahal ini kalau misalnya perempuannya sedang tidak mood, mungkin karena lelah atau karena ada pemikiran yang lain sehingga dia tidak bisa melayani dan tidak ingin melayani. Apakah tidak bisa menolak gitu ya? Iya. Kalau menurut Usul gimana? Ya, memang kalau secara agama memang kita berdosa ya sebagai seorang istri tidak melayani suami. Tetapi sebenarnya sesuatu itu bisa dibicarakan karena yang namanya suami istri kan sudah hubungannya sudah sangat dekat, emosional dan psikologisnya juga dekat. Jadi sebenarnya bisa diutarakan, misalnya tidak sekarang lah, nantilah atau nanti malam atau besok itu. Tentunya seorang istri yang memahami agama, suaminya akan sedikit banyak akan seimbang ya, sehingga nanti bisa saling saling mengerti dan menghormati. Tapi biasanya bapak-bapak sukanya sakit soalnya. Tapi gini Mbak, kalau memang melihat kadang-kadang memang perempuan yang bekerja, yang tidak bekerja pun sebenarnya bekerja rumah tangga itu sudah sangat capek banget, sudah melihat istri-istri loyo dan sebagainya, itu tentunya karena hubungannya sangat dekat kan ada rasa welas asih gitu ya. Nanti kan sehingga ya sudahlah mungkin perlu ditunda. Dan itu sih tidak masalah selama ada alasannya, bukan karena males enggak ini juga enggak. Kita lagi nggak ngomongin tentang agama ini ya. Tentang bagaimana hubungan antara suami istri ya. Iya. Gitu. Jadi buat bapak-bapak ya walaupun itu saat-saatnya itu tapi ya tetap ya usah ditunda loh. Dimarahin. Oke, kita tunggu berikut. Halo, selamat siang. Dari dari Dewi di Mulyaharjo. Baik, Mbak Dewi di Mulyaharjo. Apa yang mau ditanyakan Mbak Dewi? Aduh, apakah di Pemalang ada nih kasus pelecehan terhadap laki-laki? Aduh, gitu. Kayaknya tadi Bu Asih di Tegal juga pengen dijawab dulu deh ya. Kalau di Pemalang ini apa saja kasus pelecehan seksualnya gitu yang terjadi? Kemudian itu Bu Dewi dari Mulyaharjo, apakah di Pemalang ada kasus pelecehan seksual terhadap laki-laki begitu? Terhadapnya laki-laki. Merasa aneh nggak sih ya kalau laki-laki dilecehin? Tapi barangkali mungkin ada kan manusia ya sama ya. Gimana ini Bu Dokter? Ya, ini kalau Mbak Sen itu menanyakan kasus-kasus pelecehan ya. Pelecehan itu yang nyambung juga nih dengan pertanyaannya Mbak Dewi yang terjadi. Jadi pelecehan itu bisa saja terjadi tidak hanya pada laki-laki, tapi juga pada perempuan. Gitu ya. Kalau pada perempuan, ya itu kasusnya memang lebih banyak yang daripada laki-laki. Tapi kalau laki-laki sebenarnya ada nggak sih? Ada pelecehan
yang terjadi pada laki-laki. Kalau misalnya memang laki-laki itu dalam tanda petik berbeda dengan yang lain, gitu kan. Nanti bisa aja dalam bentuk bulian teman-temannya itu juga suatu bagian dari pelecehan laki-laki tersebut gitu loh. Gitu ya. Pasti ada lah di kasus yang Pemalang itu pasti ada. Cuma biasanya yaitu tadi untuk menutup aib, tidak menjadi konsumsi publik sehingga tidak terlaporkan. Oke, ini juga ada yang tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter. Saya sama Dokter Novi, ini namanya Novi juga di Manarjan, tapi saya Novi di Manarjan mau tanya, di Kabupaten Pemalang sudah ada berapa kasus pelecehan seksual yang dilaporkan? Begitu. Jadi mungkin yang tidak dilaporkan banyak mungkin ya, tetapi yang sudah dilaporkan itu ada berapa? Kalau saya nggak punya datanya ya, kekerasan yang bentuk pelecehan gitu yang terjadi di Pemalang, saya belum punya datanya. Ini kayaknya yang punya datanya itu dari kantor KBPP ya, KBPP ya. Pasti dia punya datanya, tapi saya yakin ada. Tapi setahu Dokter Novi, pelecehan seksualnya berupa yang seperti apa? Pelecehan seksualnya itu bentuknya macam-macam, dari yang mulai ringan sampai yang paling banyak. Kalau misalnya mengancam, bentuk pengancaman atau dia menilai seksi amat sih bajunya, itu juga kalau yang merasa bagian dari bulian juga itu bagian dari pelecehan seksual kan? Oh gitu ya? Iya, kamu pakai baju kok segitu sih, kainnya ngirit banget sampai kelihatan ini. Itu bagian dari pelecehan seksual yang paling ringan. Yang paling berat bisa terjadi sampai pemerkosaan. Jadi secara verbal pun itu bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual ya? Apalagi pakai demok-demok itu ya, nah itu. Cuman kadang gini, kalau misalkan antar teman katakanlah di kantor gitu ya, sakit akrabnya aja sama teman-teman guyon-guyon gitu. Cuman kadang kala itu secara tidak sadar mungkin ya, guyon lah sampai ngeplak apalah pantat gitu katanya ya. Mungkin kalau lagi guyon biasa mungkin ya udah biasa. Tetapi mungkin karena keseringan akhirnya kan mangkal juga ya Bu ya. Cuman kadang itu tadi saat mau melapor itu teman kita, tapi kalau enggak dilapor nah padahal tuh sebenarnya enggak suka gitu, tapi harus bagaimana? Kira-kira tindakan seperti apa Bu ini secara bijaknya itu? Secara bijak ya kita baik-baik dulu ya, kita mungkin empat mata. Kamu itu tujuannya apa? Kalau seperti itu, kalau misalnya kamu memang menganggap saya teman, kamu menghargai saya sebagai teman juga, hal yang sensitif, bagian dari tubuh saya itu kan mestinya tidak kamu pegang-pegang gitu ya. Kalau dia tidak bisa diajak omong dengan omongan baik-baik, ya mungkin perlu dengan ancaman, apa perlu saya laporkan atau ke orang tua kalian atau ke ya tadi dilaporkan ke Yuduli atau ke PKBI, itu juga bisa bagian dari tempat-tempat pelaporan itu. Oke, dari Mbak Serin, ini ada pertanyaan lewat WhatsApp. Apa tindak lanjut dari dinas terkait dalam menangani sebuah kasus? Apakah misalkan kalau orang cuma lapor aja, terus mandek hanya lapor, kemudian ada tindak lanjut bagaimana yang Bu Dokter ketahui selama ini yang terjadi? Tindak lanjutnya bisa masuk ke ranah hukum. Gitu ya? Iya, bisa ke ranah hukum, baik dipidanakan maupun diperdatakan. Gitu ya? Iya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jangan jangan merasa yang takut, paling kalau udah lapor ya udah gitu ya. Tetapi ada tindak lanjutnya. Ada sanksi yang diberikan gitu ya pasti ya. Iya pasti ya. Kalau misalkan itu kasus yang berat, pastilah ya ranah hukum yang berbicara. Dan setahu saya itu mau pelecehan seksual itu terutama pada yang terjadi pada anak di bawah umur masuk ke lapasnya ya atau ke rutannya itu bisa lebih banyak loh ininya, tahanannya itu bisa lebih daripada kasus pencurian biasa gitu. Kayak kasus di Jawa Barat itu kan yang kemarin ada Ustadz ya, seperti itu. Seumur hidup kan. Kemudian dia biar jeda seperti itu, biar jeda efek
kekhawatirannya itu harus ada. Karena mungkin keseringan saya nonton berita gitu barangkali ya. Ini ada berita juga yang anak usia 8 tahun ya Bu ya, yang diperkosa ya oleh bapak kandungnya itu ya. Kadang memang kita orang-orang awam tidak habis pikir sih anak 8 tahun itu seberapa sih, kan lucu ya itu anaknya ya, dan mohon maaf kayaknya kan belum berbentuk lah katakanlah seperti itu ya. Tapi apalagi seorang laki-laki dia adalah bapak kandungnya kok seperti itu. Nah dalam kasus seperti ini kan berarti antara bapak sama anak. Kalau misalkan tidak ada yang melaporkan, mungkin kan istrinya tidak melaporkan karena merasa malu dan lain sebagainya. Apakah tetangga atau siapa gitu? Boleh, tetangga boleh ya? melaporkan ya. Boleh ya. Nanti kan harus, nah itu bukti-buktinya itu yang harus dicari kan. Nah itu masih bisa dilakukan visum, masih ketahuan ya. Visum ya. Bisa ketahuan ya Bu ya? Bisa ya. ketahuan dengan dari visum bisa ketahuan karena kan sel spermanya yang tertinggal juga bisa diperiksa secara mikroskopis. Iya, dan mungkin alat kelaminnya juga kan mungkin karena belum siap pakai karena ada kelumkaan ya. Walaupun mungkin selaput darah belum terbentuk ya Bu ya, usia 8 tahun ya. Oke, yuk mau nanya berikutnya. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dari siapa di mana? Dari Ibu Ani di Jalan Mandala. Baik Ibu Ani, apa yang mau ditanyakan? Iya. Bu Ani, barangkali yang perlu ditanyakan lagi, maksudnya intim yang seperti apa Bu Ani? Aduh. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani yang ada di Jalan Mandala. Begitu. Ini tetangga kan suka melihat ya. Jadi kalau misalkan berteman atau apa kan teman walaupun sedekat-dekatnya kan juga ada koridor yang biasa lah maksudnya. Tetapi ini katanya terlalu intim, kayaknya Bu Ani ini agak malu kalau mau dibilangin apa gitu ya. Bisa nggak kayak ini merupakan sebuah kasus sehingga perlu dilaporkan Bu Dokter? Kalau yang hubungan intim itu misalnya kan katakanlah kalau perempuan sama perempuan kan berarti lesbian ya berarti ya. Kalau perempuan sama perempuan itu biasanya tidak lebih kelihatan daripada kalau laki sama lakinya. Karena kalau laki sama laki gandengan tangan itu udah lucu kan. Tapi kalau sahabatan perempuan dengan perempuan gandengan itu udah biasa. Jadi sebenarnya normal-normal saja. Tapi ternyata di belakang kita atau di belakang layar itu dia bisa melakukan hal yang lebih intim lagi, mungkin yang diinginkan sama Bu Ani itu lebih intim, bahkan bisa terjadi seksual satu jenis ya, sejenis ya. Itu kita mau ngomonginnya gimana maksudnya Bu Ani gitu ya, kalau memang sudah berkeluarga ya sampaikan saja tadi kita ngomong lebih dari hati ke hati ya. Mau dipertahankan seperti apa? Karena mungkin baru itu bisa ngebayar yang laki-laki dan perempuan itu udah di dalam agama itu yang memang hanya itu, nggak ada yang abu-abu gitu kan. Jadi harus diluruskan, ini kamu kan kodratnya memang perempuan, kamu kodratnya memang laki-laki ya sudah, kamu itu nggak boleh kamu terus nyimpang sana sini. Tapi tetap pasti memberikan dampak baik secara psikis maupun secara fisik, karena hubungan yang tidak sehat ini bisa menimbulkan IMS ya, infeksi menular seksual. Nah, ini kan tadi tetangga yang baik ya, jadi perhatian kepada tetangganya gitu. Kalau seperti ini barangkali perlu diajak bicara dari hati ke hati, bisa aja ya Bu Ani ya. Bu Ani udah terlalu sering melihat tuh jadi punya pemikiran jangan gitu ya. Oke deh. Terima kasih ya Bu Ani ya, dan tadi untuk para penanya. Ini kita kembali lagi tentang KBG, kekerasan berbasis gender.
ini dalam situasi bencana. Yang dimaksud seperti ini tuh yang seperti apa sih Bu maksudnya? Tadi masih kurang ya, kekerasan, bentuk-bentuk kekerasannya kekerasan pada anak loh ya, pada anak Iya. menikah di bawah Usia dini. umur itu juga bagian dari kekerasan Oh, begitu berbasis ya? gender, gitu. Walaupun tidak ada pemaksaan gitu maksudnya, Walaupun tidak ada pemaksaan. kecuali kalau misalkan sudah hamil duluan gitu ya Bu ya. Ada dong. Ada dong, iya dong. Gitu. Jadi gimana kalau nggak dinikahkan? Kalau misalnya, gitu ya? kalau misalnya terjadi kehamilan dulu di bawah Iya. umur itu dari pihak korban Heeh. itu kan bisa tadi melaporkan bahwa dia menjadi korban dari kekerasan berbasis gender yang kekerasannya ternyata kekerasan pada anak gitu. Betul. Makanya pemerintah juga membuat aturan menikah itu Usianya ya, umur, ada aturan ya. dibatasi gitu kan, nggak boleh pada usia anak-anak. Oke, makanya nggak usah paksa-paksa ya untuk orang tua ini kalau anak-anak belum saatnya, belum 19 tahun kalau tidak salah, itu jangan dipaksain gitu. Ini tadi Bu, KGB pada situasi bencana. Ya. Kalau pada situasi bencana itu berarti situasinya tidak menyenangkan, Ya. kemudian ada orang-orang yang termasuk bagian dari orang-orang yang rentan. Orang-orang yang rentan itu misalnya tadi mulai dari anak-anak, kemudian lansia yang benar-benar tidak bergantung dengan orang lain, kemudian ada ibu hamil, kemudian ada orang-orang yang maaf memang itu bagian dari yang transgender gitu ya. Misalnya nih dia termasuk orang-orang yang dalam pengobatan HRV, pengobatan pada orang AIDS gitu kan. Meskipun dalam keadaan bencana obat-obatan itu juga tetap harus disediakan gitu. Gitu ya. Kalau bencananya mungkin tidak yang di lokasi yang sulit untuk dijangkau barangkali mudah, tetapi kalau yang sulit dijangkau memang ada kesusahan barangkali Ibu ya. Nah maka itu dia yang dari PKBI ini sudah menyiapkan dari awal ya, makanya ada istilah PPAM yaitu paket pelayanan awal minimum. Jadi memang dia sudah harus packing dulu kalau misalnya nanti ada kasus bencana, kita tuh sudah tinggal tarik aja tasnya. Oh tasnya tuh isinya ini. Salah satunya itu ya ART tadi yang untuk orang-orang transgender. PPAM Bu, apa tadi? Paket pelayanan awal minimum. Minimum. Apa itu yang dimaksud Bu, paket pelayanan awal minimum? Nah, Gitu. itu paket yang disiapkan untuk mengatasi pada saat terjadi bencana untuk orang-orang yang rentan. Jadi kepikir nggak sih kalau misalnya ada bencana, kita itu nyumbang itu ada pembalutnya? Enggak ya, belum Pasti langsung kepikir ya. kepikirannya mie Pakaian instan gitu instan, kan. pakaian pantas pakai, Pakaian batas pakai aja hanya yang benar-benar rok yang terlihat ada dari luar, tapi celana yang dalam. dalam itu kan nggak terpikir. Nah, itu dari PKB itu sudah membuat paket minimumnya tuh sudah di kotak-kotak tuh isinya ini yang minimum harus sekarang. Ya ini aku baru kepikiran itu Bu ya, karena biasanya itu tadi kalau ngasih bantuan mie instan di sana nggak ada kompor gitu, susah kan ya. Nanti berarti mie instannya cuma digerogotin dimakan begitu saja ya Bu ya. Mungkin itu untuk anak-anak juga ada susu ya, ada popok, pampers gitu barangkali ya, berarti harus ada CSR juga ya di perusahaan-perusahaan mungkin ya yang minta bantuan. Jadi ini komponen PPAM, bukan PPKM loh yang ada di rumah ya, tapi PPAM, paket pelayanan awal minimum gitu yang harus di ini. Apakah ada contoh yang dibuat contoh komponen pencegahan penularan dan mengurangi kesakitan akibat penyakit HIV dan IMS? Nah, ini kalau orang-orang yang kena HIV gitu kan mestinya kan sudah tahu, sudah dideteksi ya Bu ya, sudah diketahui kalau itu tuh HIV. Artinya ketika orang tersebut ada dalam sebuah bencana gitu, harus disendirikan ya Bu ya? Ya jangan. Oh jangan? Disendirikan. Kita ya kita Nanti ngelari yang lain nggak? Enggak dong. Kalau tidak berhubungan seksual ya? Iya, kalau tidak berhubungan seksual nggak menulari. Tapi kita perlakukan juga sama seperti masyarakat rentan yang lain yang membutuhkan pertolongan dan yang dia butuhkan itu tersedia. Gitu. Tidak hanya kita menyediakan untuk orang-orang yang rentannya itu dianggap batas normal gitu ya, tapi yang ini juga harus diperhatikan. Ya, jadi ini apa namanya, kalau sudah ada orang-orang yang memang ada HIV dan IMS ini apa sih Bu yang harus dilakukan oleh
ya yang akan membantu, yang akan menolong gitu. Karena kita salah satunya mengenalkan PKBI, saya mengharapkan PKBI ini bagian dari LSN yang siap membantu bila ada bencana, yang bentuk pembantuannya itu memang berbeda. Itu kita tetap melihat kelompok-kelompok rentan yang harus kita bantu. Salah satunya kalau dari ada bencana pasti tadi ya dibilang ada apa namanya tenda-tenda gitu kan. Enggak harus ada tenda-tenda khusus juga tadi kan, tenda-tenda yang pasien-pasien tenda itu juga aman. Kemudian untuk kamar mandi, penyediaan toilet yang laki perempuan harus ada juga kamar mandi yang butuh transgender. Jadi kita nggak harus bikinnya mungkin 4 ya, yang transgender laki-laki ke perempuan-perempuanan, yang perempuan ke laki-lakian gitu. Kemudian yang namanya toilet itu kalau di tempat bencana biasanya kan taruhnya kan pojokan sana gitu, padahal mau akses ke sananya itu gelap, nggak ada lampu, itu semakin untuk menunjukkan bisa terjadinya kekerasan pesisir tadi. Makanya harus ada lampu yang terang, itu sudah harus dari sekarang dipikirkan untuk kasus-kasus yang rentan tadi. Iya, jadi di sini ada transfusi darah ya Bu ya, kemudian ketersediaan obat ya pasti. Jangan ketawa ya di rumah ketika di sini ada tertulis ketersediaan kondom, ketersediaan profilaksis untuk yang pasca pajenan. Yang untuk petugasnya, itu petugasnya. Jadi kenapa ada ketersediaan kondom? Karena kita manusia. Ya, secara biologis itu kapan saja bisa datang keinginan, gitu. Dia juga manusia. Jadi dalam keadaan seperti itu morat-marit gak karuan, gitu kan ya. Setelah itu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Itu tadi. Efek dari kekerasan itu dalam situasi bencana. Dan jangan lupa loh, hari ini harus dibuatkan bilik cinta. Nah iya, soalnya kan barangkali itu suami istri ya Bu, misalkan suami istri kalau dalam barak yang beberapa orang di situ ada kan nggak mungkin kan ya. Tapi kan itu juga harus ditemukan. Iya betul, karena itu tadi, karena masih manusia ya. Karena masih manusia. Nah, ada ini informasi nomor telepon layanan. Ini yang juga apa namanya penting juga. Ya. Harus dipasang. Ya itu tadi kalau misalkan alangkah baiknya kalau misalnya ada sesuatu yang kehabisan, ya misalkan susu untuk anak balita gitu, karena ibunya sudah nggak bisa lagi menyusui karena mungkin depresi gitu kan, berpengaruh dengan ASI ya Bu ya, sehingga tiba-tiba kok nggak bisa menyusui. Nah itu yang harus diperhatikan, jangan sampai anaknya kekurangan susu gitu, akhirnya malah. Karena yang namanya bencana itu kan nggak 1-2 hari bisa langsung selesai ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini apa saja yang perlu dipersiapkan bila ada bencana. Tapi nanti dulu deh kita pengen nikmati dulu. Ini ada sebuah lagu dari Dedi Pitak dari Purbalingga. Judulnya Kecandu Narkoba. Amit-amit ya. Berarti ini nanti bisa jadi yang terakhir aja ya, closing ya. Ini apa sih berarti apa saja yang perlu dilakukan PKBI. Dan tadi kita udah sampai tentang apa ya, tentang paket layanan awal minimum tadi. Yang tidak tahu menjadi tahu loh ya, yang tidak paham menjadi paham. Ini kita karena waktunya masih tinggal 5 menit lagi, jadi langsung aja saya mau nanya tentang apa saja sih yang perlu dipersiapkan bila ada bencana. Karena bencana bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita undang, tetapi paling tidak kita harus punya ilmu titen, kata Pak Gubernur. Gitu. Apa saja Bu? Ya. Kalau misalnya kita mau persiapan untuk pribadi, siapkanlah di situ. Seperti orang mau melahirkan ya, mau melahirkan itu kan ada sudah di packing ya. Nah, itu mulai dari pembalut yang untuk perempuan, kemudian sandal jepit, kemudian perlengkapan mandi, gitu ya, itu sudah harus dibuatkan di packingkan dari sekarang. Dan untuk situasi yang ada di lapangannya dari pihak biasanya kan pemerintah nih atau organisasi-organisasi yang membantu yang lain, itu tadi sudah saya sampaikan ada toilet yang terpisah, kemudian yang mudah dijangkau, kemudian lampu yang nggak boleh yang ini, harus yang terang, gitu. Kemudian semua liwat aja kita lihat gitu. Kemudian
ada pelayanan-pelayanan yang untuk masyarakat rentan, termasuk penyediaan kontrasepsi gitu ya. Kemudian akses untuk pelayanan kegawat daruratan. Kemudian kita juga perlu memikirkan nih kondisi psikis anak nih. Kalau anak di tempat bencana itu kan berarti harus dikasih permainan. Nah, ini ada petugas juga khusus yang untuk mengatasi anak-anak biar dia tidak terjadi trauma yang berkepanjangan. Kemudian untuk lansia yang benar-benar dia bergantung ke orang lain harus disediakan perlengkapannya baik dari kursi rodanya maupun akses menggunakan kursi rodanya itu harus di sana. Malah pernah lihat ini loh Bu, ada psikiater juga ada psikiater yang datang. Nah inilah peran PKBI di sini, bahwa PKBI itu siap bermitra dengan pemerintah maupun dari dinas lain yang menjadi pendamping dalam penanganan bencana tersebut. Salah satunya mendatangkan tadi psikiater, kemudian penyediaan kitnya, kemudian penyediaan tenaga untuk pendataannya, pelaksanaan pelayanannya itu PKBI siap ke lapangan. Gitu ya, PKBI. Jadi peran PKBI dalam PPAM atau paket pelayanan awal minimum itu salah satunya menjadi mitra pemerintah ya. Kemudian gimana lagi Bu, PKBI-nya harus siap untuk siap membantu ya, baik kitnya, peralatan semua itu kita siapkan, dan tenaganya itu juga sudah disiapkan dengan semakin sering PKBI mengadakan pelatihan untuk. Ada relawan nggak Bu? Kalau di PKBI banyak ya? Gitu, gitu. Kelompok-kelompok relawan yang tidak akan dipanggil langsung sengkeret gitu ya misalnya. Ini biasanya bekal untuk para relawan itu dibekali apa aja Bu? Bekal ya tergantung dia yang di relawannya gitu, skillnya. Kalau misalnya dia memang begonya psikiater, ya dia mendapat tugas untuk nanti mengelola yang anak-anak atau yang lansia atau yang lainnya yang membutuhkan konseling dalam hal psikisnya gitu. Kemudian kalau misalnya dia kelompok-kelompok anak muda, ya libatkan anak muda itu dari PKBI juga ada kelompoknya khusus, kemudian termasuk misalnya untuk pendataan, untuk IT-nya, itu semua disiapkan. Jadi begitu ya. Jadi relawannya ada berapa Bu di? Jadi ada berapa? Relawan yang yang tercatat di situ sekitar 20-an ada ya sebagai pengurus dan tapi kalau yang di luar itu banyak sekali karena memang kita kerjasama juga dengan BKKBN yang notabene bersama itu memang benar-benar relawan karena memang tidak ada, tapi kita betul profesional meskipun kita kerja memang benar-benar relawan karena itu cuma tidak ada tidak ada pembayaran, tidak ada fee sama sekali. Tapi walaupun mereka tidak dibayar tetap difasilitasi ya Mbak Husnul ya? Iya, artinya ya kan makan, kalau itu memang kita gitu ya? Ya itu kita fasilitasi. Bahkan kalau ini karena musim COVID ya kita juga menyiapkan untuk PCR, kemudian obat-obatan kita siapkan untuk relawan. Itu ya, paket-paket untuk orang COVID-nya juga ada ya? Iya, paket-paket untuk isoman kitnya juga kita menyediakan. Tapi memang khusus untuk masyarakat rentan gimana tidak semua kita berikan. Kalau memang yang benar-benar membutuhkan saja. Dan tenaga-tenaga dari BKB itu benar-benar expert ya. Jadi meskipun relawan nggak asal sobat, ini gue gelem yuk ayo, tapi film tapi punya background yang memadai. Iya betul. Jadi relawan juga harus punya spesifikasi ya Bu ya. Profesional. Skill ya. Artinya kalau mereka pintar masak berarti di dapur umum gitu kan ya. Gak mungkin mereka pintar masak disuruh nyuntik gitu. Bisa-bisa salah obat ya dokter ya. Nah ini kan kita kan lagi masih pandemi ya Bu ya. Masih pandemi walaupun sudah ada sedikit kabar gembira bahwa mereka nanti bisa pulang mudik asalkan kemarin sudah booster, kemudian kemarin ada berita lagi asalkan mereka sudah 2 kali vaksin gitu. Jadi mereka alhamdulillah ini kan kabar bahagia bagi mereka yang sudah 2 tahun tidak pernah mudik ya. Artinya mudik pulang kampung tetapi tidak dalam satu situasi Lebaran pas hari hanya gitu ya, mungkin 1 minggu baru bisa pulang. Rasanya beda ya dokter ya? Iya, beda. Tapi meskipun
pemerintah memperbolehkan mudik, protokol kesehatannya tetap yang di nomor satu kan Ya, ya. harus disediakan. Apalagi mereka yang kebetulan jauh menempuh perjalanan yang sekian jam, mungkin sampai 7 jam, sampai 10 jam, dan mempunyai putra-putri yang masih balita. Barangkali. Kira-kira itu Dokter Novi, apa yang harus mereka lakukan ketika mungkin kan kalau mau ke rest area penuh juga di sana, Ya. kerumunan gitu kan? Kira-kira Kira-kira apa harus nih? bawa ini ya, betul-betul Susu ya. betul-betul susu, betul-betul aqua. Nanti kalau aquanya sudah habis bisa untuk Air mineral ya Bu ya. Air mineral bisa untuk tempat pipis tuh ternyata. Oh iya buat anak. Oh nggak cuma anak-anak, bapaknya anak-anak juga. Bisa pakai. Tapi kalau ibunya anak-anak susah. Bisa jadi pakai diapers ya. Gitu ya. Jadi memang harus itu tadi kayak bedol rumah ya. Harus mungkin kalau untuk susu untuk balita kan harus ada air hangat, berarti harus ada termos barangkali ya, yang nanti kalau misalkan di rest area beli air panas gitu ya. Kayak gitu pokoknya hati-hati saja karena kita jangan pernah lengah karena kita masih pandemi. Tapi mudah-mudahan saja dengan datangnya bulan suci Ramadan malah kita menjadi sehat dan penyakitnya hilang gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Malang ini utamanya? Closing statement. Closing statement saya, kekerasan yang berbasis gender ini bisa ditangani di PKBI. Jangan pernah lupa kita memberikan laporan, tetap laporannya itu menjadi private, kita tidak akan mengubah itu menjadi suatu bentuk publishing gitu ya. Jadi nggak perlu malu. Oke. Terima kasih. Jangan malu untuk melapor ketika terjadi hal-hal seperti kekerasan apapun bentuknya, begitu. Kalau Anda ingin dilindungi, maka ada perlindungan mungkin ya, ada perlindungan untuk Anda yang tidak diketahui siapapun Anda gitu. Semoga dengan adanya acara ini maka kita akan semakin paham bahwa PKBI punya tugas yang banyak ternyata ya, dan kita akan menjadi tahu ternyata juga ada hal-hal yang tadinya kita tahu menjadi paham, utamanya untuk Anda yang kebetulan dekat dengan tempat-tempat yang hampir menjadi sebuah kebiasaan adanya bencana, banjir misalkan. Itu kan kalau di Kabupaten Malang sudah diprediksi kayak bagian di Mojo, Limbangan, Comal, Ulu Jami itu ya. Kalau di daerah Punggung ya kayak di Watu Kumpul kemarin kayak orang tanah longsor seperti itu. Yuk semoga saja mendatang yang kita tidak tahu nantilah tergantung sama sidang isbat ya, kita puasanya mau tanggal berapa, yang penting kita sudah berniat nawetunya untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bu Dokter selalu sehat, Mas Mul juga selalu sehat, dan teman-teman selalu sehat, jaga kesehatan, jangan lupa. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.